Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa melanjutkan pembelajaran walaupun saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini dan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan jaga pola makan, istirahat yang cukup agar kita tetap diberikan kesehatan, agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kembali. Nah, melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar untuk mengenal tanda baca di dalam Al-Quran, terutama di dalam membaca surat Al-Fil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Tujuannya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apabila kita tidak membaca Al-Quran dengan benar, panjang pendeknya salah, bisa berarti itu artinya juga berbeda, yang menyebabkan kita menjadi kurang sempurna dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk itu mari kita langsung saja masuk ke materi pada kesempatan kali ini. Bapak akan membahas tentang hukum bacaan mat ya, karena hukum bacaan mat ini banyak dijumpai di dalam Al-Quran ya, terutama di dalam surat Al-Fil. Ini juga banyak ditemui hukum bacaan mat ya. Nah, apakah hukum bacaan mat itu dan bagaimana cara membacanya ya? Mat itu sebenarnya banyak ya, ada mat wajib, ada mat tobi'i. Cara membacanya adalah dibaca panjang ya. Jadi kalau ada panjang pendek itu adalah mat ya. Ada mat yang mat tobi'i yang 2 harokat, 2 ketukan panjangnya, ada yang mat wajib yang 5 harokat ya. Nah, mungkin langsung saja kita ke pembahasan mat tobi'i. Huruf mat di sini ada 3 ya. Yang pertama ini adalah alif, alifnya alif tanpa harokat. Kemudian ada ya sukun dan juga ada wawu sukun ya. Biasanya untuk alif tanpa harokat ini huruf sebelumnya ini berharokat fathah atau coret atas. Ini dibaca panjang harokat. Contohnya seperti di layar ya, ini ada huruf ba dengan harokat alif, kita baca ba ya. Kemudian yang ini ada ya sukun, kita baca 2 harokat bi. Nah, kemudian ada ba dhammah, ini dengan wawu sukun dibacanya bu gitu ya. Namun ketika huruf alif, ya sukun dan wawu sukun ini sekalipun kita temukan di dalam Al-Quran, itu belum tentu mat ya. Belum tentu mat tobi'i, belum tentu dibaca panjang karena ada ketentuan-ketentuannya ya. Seperti contoh nih ketentuannya, apabila kalian di dalam Al-Quran menjumpai wawu sukun atau ya sukun, tapi kok dia bertemu dengan huruf apapun yang harokatnya fathah, ini bukan mat ya. Nanti bacanya jadi, kalau misalnya ba tadi ya, ba tadi ketemu ya sukun jadi bai, bacanya bai, tidak dibaca panjang. Kemudian untuk alif sendiri ini juga ada ketentuannya. Apabila dia bertemu dengan lam, ini tidak dibaca panjang atau bukan mat, melainkan hukum bacaan alif lam. Alif lam ada 2, ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah. Nantinya alifnya ini tidak dibaca ya. Ada yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan di lain waktu tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Yang jelas kalau ada alif tanpa harokat kok dia ketemu huruf lam, ini bukan mat ya, atau tidak dibaca panjang. Dan juga kalau sebelum alif ini kok tanda bacanya tanwin, ini juga bukan mat ya, dibacanya tetap pendek kalau tanda bacanya tanwin. Nanti mungkin lebih lengkapnya kita langsung saja membahas tentang surat Al-Fil ya, hukum bacaannya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ayat yang pertama ya, di tanda silang ini ada ya sukun ya. Tetapi tadi ketentuan yang tadi apabila kalian ingat, apabila tanda baca depannya ini fathah, maka tidak dibaca panjang ya, jadi pendek. Kaifa ya. Jadi alam taro kaifa, bukan kai, bukan ya. Pendek kaifa. Nah, ada lagi nih. H, ini ada alif ya tanpa harokat di huruf H nya ini. Sebelumnya fathah. Nah, ini baru mat ya. Bi as ha. Nah, gitu ya. Nah, ini ada setelah huruf ba ini ada nah, ini ada lam kan, ketemu sama huruf lam, ini tidak dibaca panjang karena ini alif lam. Alif lam tadi ada dua, samsiah sama komariah. Ini komariah dibacanya langsung ke huruf lamnya, jadi tidak dibaca panjang. Jadi bil fil, nah yaknya ini baru mat ya, tapi karena dia di akhir ayat ya, jadi dibaca panjangnya 5 harokat. Jadi gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 5 harokat ya yang terakhir. Nah, kita langsung ke ayat yang kedua. Nah, di sini ada huruf jim. Ini harokatnya sukun, ini qalqalah ya. Kita bacanya mantul. Alam yaj ya, jadi mantul yaj'al. Nah, ini ada ya sukun ini di huruf kaf. Setelah huruf ka ya. Ini karena harokatnya fathah tadi ya. Sebelum ya sukun kok harokatnya fathah, apapun hurufnya itu bukan mat, bacanya jadi kaidahum ya, bukan. Nah, ini baru fa-nya ini ada harokat kasroh, baru mat ya, fi. Nah, ini taut lil, 5 harokat karena dia di akhir ayat. Nah, ini ada ya sukun ya, tetapi ini hurufnya apa saja. Ini huruf lam, tadi kan huruf ka ya, ini huruf lam, tapi harokatnya fathah, bukan mat ya. Wa arsala alaihim, pendek, alaihim. Nah, ini idhar ya, toiron. Idhar itu jelas dibacanya ron gitu ya, toiron. Nah, karena ini ada izhar, walaupun ada alif, ini bukan mat ya, tetap pendek, toiron ababil. Nah, ini baknya baru mat ya, baknya mat. Ini bi-nya ini juga mat, 5 harokat, yang baknya 2 harokat, yang bi-nya 5 harokat karena di akhir ayat. Nah, ini banyak nih, ada yang pertama ini huruf mim kasroh ya, ini panjang ya, tarmi ya, ini ya, him. Nah, ini ikfa safawi, ini dibacanya dengung ya, tarmihim gitu, dengung bi. Nah, ini jimnya mat ya, bihija. Idgham itu lebur ya, kalau tadi ada tanwin dibacanya an gitu, karena ini bukan dibaca tin ya, tapi karena idgham dia lebur, tinnya hilang jadi tim, langsung masuk ke mimnya ya, rotim. Nah, ini nun mati ketemu huruf sa, ini adalah ikfa ya, jadi rotim dengung siji. Nah, ini mat ya, baca 5 harokat karena di akhir ayat. Tarmihim bihi jarotim min sijil ya. Nah, ini terakhir sama dengan yang di atas ya, ada tanwin, kasroh tanwin ketemu mim, ini idgham, tidak dibaca fin tetapi fim ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini mat yang wawunya. Nah, itu tadi cara atau hukum bacaan
di dalam surat Al-Fil dan juga cara membacanya ya. Bisa kalian ulang-ulang kembali dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang bagaimana cara membaca surat Al-Fil, tentunya dengan hukum bacaan yang benar, panjang pendeknya benar, dilatih lama-kelamaan. Bapak yakin pasti kalian akan terbiasa dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, jangan keluar-keluar atau jangan berkerumun. Apabila terpaksa keluar, gunakanlah masker dan jaga jarak ya. Jaga pola makan, istirahat yang cukup. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Sekian, Bapak tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.